Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Juliana Siregar dari Tadris Biologi 1 ingin mempresentasikan media pembelajaran saya yang saya buat dengan media PPT. Dengan judul materi ciri-ciri hasil belajar dan prinsip dasar menyusun instrumen pembelajaran suatu pembelajaran evaluasi pembelajaran biologi. Baik, untuk mengetahui hasil belajar siswa yang dilakukan dalam proses pembelajaran dalam kelas, kita terlebih dahulu harus mengetahui tentang apa itu hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan siswa yang diperoleh setelah kegiatan pembelajaran, di mana hasil belajar kompetensi atau kemampuan tertentu yang dicapai oleh siswa saat proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas, di mana keterampilan meliputi keterampilan kognitif, efektif maupun psikomotor. Sedangkan menurut Muin 2012 mengatakan hasil yang hampir sama tentang apa itu hasil belajar, di mana ia mengatakan bahwa hasil belajar adalah pencapaian yang didapat oleh seseorang berupa perubahan dalam dirinya yang didapat dalam suatu proses pembelajaran. Aktivitas dalam belajar memiliki ciri-ciri tertentu di mana peserta didik memiliki hasil belajar yang ditandai dengan perubahan tingkah lakunya sendiri. Yang kedua, ada perubahan tingkah laku dari hasil belajar itu yang relatif permanen. Perubahan tingkah laku tidak harus dapat diamati yang dapat berlangsung proses pembelajaran, di mana perubahan tingkah laku ini merupakan hasil latihan yang dari pengalaman atau berupa penguatan. Ada faktor yang mempengaruhi hasil belajar seorang siswa, di mana ada faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan belajar siswa ini ada faktor biologis, jasmani, kondisi fisik yang sehat dan segar saat mempengaruhi keberhasilan belajar. Ada inteligensi, ada perhatian, ada kemampuan, bakat, motivasi, kematangan, kesiapan seorang siswa. Ada juga faktor eksternal. Eksternal ini faktor lingkungan keluarga, cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, dan tingkat keberhasilan belajar siswa merupakan proses belajar yang berlangsung menyebabkan terjadinya perubahan dan peningkatan kemampuan pengetahuan keterampilan siswa baik dari segi kognitif, psikomotorik maupun efektif. Benjamin Bloom dalam Sunjana secara gratis besar membagi tipe hasil belajar menjadi 3 bagian, yaitu ada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Di mana ranah kognitif ini berkenaan dengan sikap hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek, yaitu meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Sedangkan ranah afektif berkenaan dengan sikap nilai yang terdiri dari 5 aspek, yaitu rangsangan, rasa tanggung jawab, penilaian, orientasi, dan internalisasi. Ranah psikomotorik adalah dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak individu seorang siswa. Ranah psikomotoris ini berkenaan dengan hasil belajar keterampilan maupun tindakan. Ada prinsip dasar instrumen penilaian dalam pembelajaran. Yang pertama ada orientasi. Orientasi ini adalah bagaimana seorang guru harus memberitahu kepada peserta didiknya bagaimana aturan pembelajaran yang dilakukan seorang guru dari awal semester hingga akhir semester nanti yang ditetapkan dalam kurikulum. Yang kedua ada namanya valid. Valid ini seorang guru harus memberikan dapat menghasilkan hasil pengukuran yang valid, reliable kepada peserta didik agar penilaian yang dilakukan seorang guru dinyatakan nyata atau valid. Yang ketiga adil. Penilaian yang dilakukan seorang guru ini harus adil terhadap seluruh peserta didiknya tanpa adanya pembedaan satu antara lain atau pilih antara satu sama lain. Yang ketiga ada objektif.
objektif ini adalah penilaian hasil belajar siswa yang dilakukan seorang guru harus menjaga objektivitas proses dan hasil penilaian. Yang kelima, ada berkesinambungan. Berkesinambungan penilaian pembelajaran pertama dan berikutnya penilaian yang dilakukan harus terencana, bertahap, teratur, terus-menerus dan berkesinambungan untuk memperoleh informasi hasil belajar dan perkembangan belajar siswa agar proses penilaian bisa terstruktur. Yang keenam, ada penilaian menyeluruh, di mana penilaian ini mampu menilai keseluruhan kompetensi yang dilakukan dalam kurikulum meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang ketiga, ada terbuka. Seorang guru harus terbuka dengan hasil nilai yang diperoleh oleh siswa. Yang kedelapan, asesmen formatif dan sumatif. Penilaian ini dilakukan saat proses pembelajaran dan sumatif adalah proses pembelajaran setelah akhir semester. Adanya feedback antara guru dan siswa di mana seorang guru bisa memahami sampai mana pemahaman seorang siswa terhadap materi yang diajarkan. Cukup sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.